Falam tajidu ma'an, kata-kata tajidu domirnya kalian ini kembali kepada musafir dan orang sakit, ya. Maka berarti berlaku, ya, kedua-duanya nih, nggak ada pengecualian, sama sakit orang musafir, pokoknya boleh tayamum. Kalau memahami tajidu di situ domirnya kembali kepada, ya, orang kedua orang tadi, musafir maupun ya orang sakit, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa amma samithal fil hadir ladzi yadhma, sedangkan orang yang hadir di kampung ataupun tinggal di kampung ternyata tidak punya air, fahtimal domin al-fi wa tafalan tajma'an ayyuhu ala asnafil hadatsain anil hadir wal musafirin. Bisa jadi di situ falam tajid itu kembali dominnya kepada musafir, ya, dan juga hadirin atau kepada musafir saja, ya, gitu kan. Maka kalau nggak ada takdir itu maksudnya dalam bahasanya ada yang dihapus, ada yang dihilangkan, tapi dipahami dari pemahaman bahasa, ya. Kalau orang musafir pasti ada yang mungkin dong, masa nggak disebutkan, gitu loh. Maka di sini kata ulama, kalau yang memberikan tambahan bukan hanya musafir tapi juga bagi mereka yang mungkin, berarti tayamum juga berlaku bagi orang yang mungkin yang tidak punya air, kan gitu. Tapi kalau air itu cuma buat musafir doang, nggak ada yang dihilangkan, berarti cuma bagi dua orang saja, yang musafir ataupun orang sakit. Tidak ada uraian yang lain embel-embelnya. Oh, yang sakit ada air tapi nggak punya, nggak bisa pakai air, nggak begitu. Makanya tadi sepakati ulama memahami ayat kamu itu untuk dua orang musafir ataupun tadi orang sakit, tidak perlu ada penambahan syarat, gitu ya. Baik. Nah, ada satu kisah di sini, ya, tentang orang-orang tadi yang dibilang orang sehat tapi dia takut pakai air karena kedinginan. Ini ada ceritanya di sini. Orang sakit takut pakai air, atau orang yang kedinginan nggak bisa pakai. Ini pernah terjadi kisah, ya, ada hadis, ya, Jabir ini, bahwasanya ada orang sakit nih waktu itu junub, ya kan, nanya sama teman-temannya, sahabatnya, gimana sih junub nih, tayamum gimana ya? Nggak boleh, kamu harus mandi, boleh tayamum, ya kan? Akhirnya orang ini mandi, meninggal. Sahabat yang sakit ini, ya, karena dia takut pakai air, ya, karena kedinginan, ya, atau bisa jadi dari orang kedinginan, dia udah tahu nih, kalau saya mandi nih kedinginan begini saya sakit, atau tadi kalau orang tua saya lagi sakit, kalau mandi bahaya, kan gitu. Ternyata kejadian sahabat Nabi ini yang tadi dilarang sama teman-temannya untuk tayamum, mandi akhirnya, karena teman-teman nggak bisa, kamu harus mandi, meninggal. Sampailah ke Nabi, ya, maka Nabi bilang, qataluhu, kamu sudah membunuh temanmu, sudah membunuh gara-gara kamu nggak tahu berfatwa. Itu hati-hati juga itu, ya kan. Nah, ini artinya, intinya bahwa pesannya tayamum juga secara umum tadi dijelaskan boleh untuk 4 orang, ya, selain dua tadi musafir, ya, yang memang tidak menemukan air, atau orang yang sakit juga tidak menemukan air. Nah, 4 itu tadi apa? Orang sakit punya air tapi takut pakainya, ya kan? Orang yang mungkin nggak punya air, ya, kemudian orang musafir yang sehat ketemu air, sumber air, tapi dia tidak bisa sampai ke sumber air, ya. Yang keempat, orang kedinginan nggak bisa pakai air. Nah, itu, ya. Ada yang mau nanya sampai sini? Oh, monggo silakan. Ini jam berapa ya? Ya. Hah? Iya, ya, koma, ya. Apakah dia bisa tayamum atau kita ambil dulu? Kondisinya kalau orang sudah koma, koma ingat apa? Koma kan benar nggak ingat. Kalau
Kalau saya melihat orang koma itu udah nggak punya kewajiban sholat. Koma itu udah nggak sadar. Tapi kalau dia diinfus, tapi masih ingat, masih bisa diajak ngomong, nah itu wajib itu. Orang koma mas sudah kita, karena hukum koma ini sama dengan orang pingsan, sama dengan orang ya, artinya nggak bisa sholat saat itu. Nanti pas ingat lagi baru dia sholat memfoto sholat yang tertinggal, kan begitu. Sama dengan orang tidur masih sholat ya, masih nggak bisa sholat orang tidur. Ya, jadi gitu Bu. Jadi kalau koma nggak usah. Bukan koma Pak, dia sakitnya. Kalau memang dia sadar, nah, ya sholat. Sekarang dia bisa nggak pakai air? Kalau dia bisa pakai, kita wudukan. Kalau dia nggak bisa pakai air, jangan pakai air, kita tayamum. Nah, kita bertanggungan. Tapi orang yang mahramnya, ya mahramnya aja. Kalau suami mentayamumkan istri kan terbalik jadinya, jadi sama aja kan. Kalau bahas mazhab Syafi'i kan nggak boleh. Batal dan boleh mazhab selain Syafi'i kan gitu. Ya kita kan banyak mazhab Syafi'i. Jadi kalau suami istri bertemu, ya tangannya itu mengusap segala macam itu membatalkan tanpa ada. Nah, boleh dia menayamumkan istri atau menguduhkan istri ataupun suami yang sakit dengan cara tidak langsung bersentuhan kulit, bisa pakai plastik atau apa namanya, ya pakai wasap boleh. Yang penting dia tidak bersentuhan langsung gitu Bu ya. Karena orang kalau yang koma saya kira nggak perlu. Koma itu nggak ini, tinggal mesin doang kan. Mau dia komanya 11 hari, mau 2 minggu, kok gitu. Ada lagi yang lainnya. Ya, nah ini dia kita lihat. Al-Babus Salih fi ma'rifati syuruti zawaj hadis al-amr. Yang ketiga ini syarat tayamum apa? Nah, kata anak biasa masalah qaid ada 3 perkara. Ihdaha hal niyah. Ya min syarti hal ta'ala, apakah syaratnya niat? Niat jadi syarat juga. Padahal kita tahu semua ibadah butuh niat. Tapi nanti ada yang bilang nggak perlu. Wadhaniyah hal tolak asyartun fi zawjahum tidak ada bilma anda. Yang kedua, apakah mencari dulu syarat nggak? Jadi airnya, misalnya kita cari dulu. Wah, bukan mau tiba-tiba udah kita mau cari dulu. Kalau bagi orang yang kehilangan atau tidak menemukan kan, nah ukuran nyarinya berapa jauh jaraknya? Ya. Apakah syarat mencari itu? Ini juga nanti diibah. Wasalisah hal dukhul waktu satu bisa tamamlah. Yang ketiga syarat masuk waktu. Apakah masuk waktu sholat itu syarat enggak? Atau jauh-jauh sebelum waktu sholat ada kita sudah boleh tayamum kan itu? Kan nanti ada penjelasan yang berbeda. Kan kalau memang misalkan syaratnya adalah masuk waktu sholat, berarti kalau belum waktu sholat masuk nggak boleh tayamum. Mungkin gitu. Sama juga orang yang nggak punya air, dia nggak nyari, berarti nggak boleh tayamum. Belum nyari kalau syaratnya. Nah itu termasuk niat. Tadi kalau dia nggak niat, berarti belum tayamum. Yang pertama kan, al-mazhabul ula wal jumhur ala an niyyah fiha syartun. Jumhur ulama mengatakan niat itu syarat dalam tayamum. Likaunnya ibadah ghairu ma'qudil makna, karena tayamum itu ibadah ghairu ma'qudil makna yang tidak bisa kita cerna secara rasional. Ya kan itu memang udah ibadah mahdhuf, nggak bisa kita, karena intinya kalau kita pahami kenapa yang diusap muka sama tangan doang, kalau yang kotor kan bukan cuma muka kan gitu, ya kan? Tapi ini ya beritanya begitu. Wasal Zufar faqala inna niyyah laysa fi syatin fiha. Ada satu ulama yang agak aneh ini, enggak jadi syarat niat. Ya, wa ana la tahtaju niyyah, tayamum enggak perlu niat, ya. Tapi lagi-lagi kita ambil yang jumhur ulama mengatakan niat itu syarat tayamum. Di antara syaratnya apa? Istibahat al-shalah, untuk diperbolehkan kita sholat. Istibahat al-shalah. Ya. Al-amal masalah saniyah yang kedua, fa inna Malik anhu isyarat tolak wa kadhalika Syafi'i, Imam Malik, Imam Syafi'i
mensyaratkan bagi orang yang memang tidak punya air mau tayamum dia cari dulu air. Ya, gitu kan? Walam yasadu Abu Hanifah sedangkan Abu Hanifah tidak mensyaratkan. Gak perlu ketemuannya kalau memang gak ada ya udah nggak usah nyari ke jauh-jauh. Cukup aja di situ tayamum. Imam Syafi'i dan Imam Malik nggak bisa nanya itu tetangga punya air enggak, ya, atau ke sebelah punya air enggak, atau ke masjid ada air enggak di masjid. Oh ternyata nggak ada air, beberapa rumah yang nggak ada, ya sudah kita tayamum, gitu ya. Ya. Wasabab ikhtilafi hadza huwa hal yusamma ma'al ma'a dun talab ghairu wajib lima am laisa yusamma ghairu wajib lima. Karena perbedaan begini, apakah falam tajruman kalian tidak menemukan air itu orang yang sudah berusaha atau belum? Kan gitu. Falam tajiduman fatayam mamu, kalau kalian tidak menemukan air maka silakan tayamum. Lah kata-kata tadi ya, falam tajruman itu kalian belum menemukan air itu sudah usaha belum? Atau orang yang belum usaha udah bilang falam tajruman? Kalau dari paham Imam Syafi'i Imam Malik, dia usaha dulu, kan baru dikatakan belum menemukan air. Kalau belum usaha gimana? Mau dikatakan dia belum ketemu air. Ini pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik yang mensyaratkan bagi mereka yang tidak punya air untuk cari dulu, ya, gitu. Tetapi, nah ini termasuk penulis ini ya. Ibnu Rushd ini beliau juga mengatakan sebetulnya yang benar ini cukup keyakinan aja. Kalau kira-kira dilihat di sumur dia kering atau tangga juga kering misalkan begitu kan, ngapain kita nanya sebelah itu bilang nggak ada gitu, nyapain aja kira-kira gitu ya, nggak perlu begitu kata beliau ini ya. Jadi karena bicara tentang kondisi itu kita biasanya sudah terbiasa dengan kebiasaan kondisi. Kalau misalkan di sumur di kita kering rata-rata kering semua misalnya ya, kecuali ada informasi ini ada air di tempat lain yang sekiranya kita bisa jangkau, kan repot. Kita nggak ada air di Sukarame, airnya ada di Natar, kan repot amat. Kita ambil air ke Natar gitu kan, kejauhan. Nggak bisa kan gitu kan. Nah jadi perlu dilihat kondisi. Wa amma zon pada sabi bi'an bil ma wa dzalika yudaf al-qawl bitaqarrir talab alladhi fil mazhab fil makan alladhi yani yuqawi isyratu ibtida' lam yakun hunaka ilmun qat'i bi al-ma. Ini juga terkait apakah pencarian berulang-ulang atau tidak. Setiap kali mau tayamum cari dulu. Ada yang bilang nggak perlu berulang-ulang, informasi awal sudah cukup. Tapi kalau tiba-tiba ada air, ada kemungkinan air ada, berbeda lagi. Tapi kalau kita yakin, tadi kan udah pas menuju kita sholat nggak ada tuh airnya, masa asal mau nyari lagi, nanya lagi kan gitu. Cukup sekali mencari. Ya, saya kira cukup ya sampai di sini mulanya terkait dengan tayamum. Nanti masih ada sisa terkait dengan dukhul waktu apa? Ya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kayak untuk sholat maghrib, kemudian untuk sholat isya itu apa kita bertanya. Nah iya, jadi nanti pembahasannya di berikutnya sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Ada dua mazhab yang menyampaikan, ya dua ulama pendapat yang menyampaikan tayamum itu hanya untuk satu sholat, satu waktu, plus sunnah, boleh sunnah. Kalau fardu cukup itu juga tayamum dulu. Nah yang kedua, selama belum batal boleh menunggu ya untuk sholat berikutnya. Nah kebanyakan yang pakai ini yang satu kali tayamum untuk sholat satu. Kenapa? Karena syarat tadi kembali harus masuk waktu sholat. Nah kalau kita mau sholat asar kan belum waktunya pas zuhur kan. Nah itu. Jadi ada yang membolehkan cukup satu tayamum untuk beberapa sholat, tapi kebanyakan kalau saya lihat satu tayamum untuk satu sholat fardu satu waktu. Gitu ya.
Nanti kita bahas di diskusinya di selanjutnya. Ini belum selesai. Cukup ya, masing-masing ada manfaatnya. Tapi kita pelajari pada hari ini menambah wawasan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alimni wa warzuqna wa bil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.